Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Watah Diana Astuti dari kelas A1 Manajemen NPM 20111015 semester 4, mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan. Saham Ekonomi Value Add. Pembahasan definisi saham. Saham adalah aset finansial yang dapat dijadikan investasi. Saham juga merupakan surat berharga yang bersifat kepemilikan. Artinya si pemilik saham merupakan pemilik perusahaan. Semakin besar saham yang dimilikinya, maka semakin besar pula kekuasaan diperoleh dari saham, dikenal dengan nama dividen. Pembagian dividen ditentukan dalam rapat umum pemegang saham atau disebut dengan RUPS. Bagi perusahaan yang modalnya diperoleh dari saham merupakan modal sendiri. Dalam struktur pemodalan, khususnya untuk perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas atau disebut dengan PT, pembagian modal menurut undang-undang terdiri dari modal dasar, yaitu modal pertama sekali perusahaan didirikan. Kedua, modal ditempatkan, yaitu modal yang sudah dijual dan besarnya 25% dari modal dasar. Yang ketiga, modal store, merupakan modal yang benar-benar telah di-store, yaitu sebesar 50% dari modal yang ditempatkan. Saham dalam portfolio, yaitu modal yang masih bentuk saham yang belum dijual, atau modal dasar dikurangi modal yang ditempatkan. Risiko pemilikan saham. Ada beberapa risiko yang dihadapi pemodal dengan kepemilikan saham, yaitu tidak mendapat dividen dan mengalami capital loss. Yang pertama, tidak mendapat dividen. Perusahaan akan membagikan dividen jika operasinya menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, perusahaan tidak dapat membagikan dividen jika mengalami kerugian. Dengan demikian, potensi ditentukan oleh kinerja perusahaan tersebut. 2. Capital loss. Dalam aktivitas perdagangan saham, investor tidak selalu mendapatkan capital gain atau keuntungan atas saham yang dijualnya. Ada kalanya investor harus menjual saham dengan harga jual lebih rendah dari harga beli saham. Terkadang untuk menghindari potensi kerugian yang semakin besar, sering terus menurunnya harga saham, maka seorang investor rela menjual sahamnya dengan harga rendah. Istilah ini dikenal dengan istilah pengertian kerugian cut loss. Pengertian EVA. Economic Value Add atau EVA adalah semacam sistem manajemen keuangan guna mengukur besaran laba dan keuangan dalam perusahaan, yang memberikan pernyataan tentang kesejahteraan hanya bisa tercapai apabila perusahaan mampu mencukupi seluruh biaya, baik biaya modal maupun biaya operasional. EVA adalah jumlah uang yang dapat diperoleh dengan memberikan pengurangan beban modal dari net operating profit. Sistem analisis ini dapat menghasilkan penilaian kinerja perusahaan secara tetap dengan memperhatikan keuntungan yang diperoleh dari sisi pemegang saham. Untuk melakukan analisis keuangan ini, maka dibutuhkan data yang lebih lengkap dibandingkan dengan analisis keuangan lainnya. Akan tetapi, justru penilaian dengan menggunakan sistem EVA diketahui lebih gampang dilakukan. Jadi, semakin lengkap data yang digunakan oleh pihak penilai, yakni manajer, maka semakin mudah pengerjaannya. Hasil yang diberikan juga akan lebih akurat. Wajar saja jika penggunaan sistem penilaian ini dianggap yang paling bagus, sehingga banyak sekali perusahaan yang lebih memilih menggunakan EVA ketimbang sistem penilaian keuangan lainnya. EVA diharapkan mampu memberikan penilaian maupun memperlihatkan prestasi yang sebenarnya dimiliki oleh suatu perusahaan. Selain EVA, ada juga Market Value Add atau disebut dengan MVA. Yang keduanya memperhitungkan biaya modal ekuitas.
dalam mengukur kinerja keuangan sebuah perusahaan. Perbedaannya, Eva adalah mengukur perbandingan antara nilai pasar perusahaan dan modal yang disediakan oleh investor perusahaannya. Sedangkan Eva adalah keuntungan ekonomi perusahaan atau nilai yang dihasilkan perusahaan melalui operasinya bagi para investor atau sahamnya. Manfaat Eva sebagai sistem keuangan yang menjadi pilihan terbaik bagi banyak perusahaan. Eva mempunyai sejumlah manfaat baik, tentunya bagi keberlangsungan bisnis perusahaan terkait. Ekonomi value add atau disebut dengan Eva adalah sistem penilaian ekonomi yang mampu menjawab seluruh kebutuhan perusahaan dengan baik. Yang kedua, penggunaan Eva akan membuat seluruh unit usaha mempunyai banyak sasaran laba yang serupa untuk melakukan perbandingan investasi. Yang ketiga, apabila kinerja suatu unit pusat investasi diukur menggunakan sistem Eva, maka investasi lainnya yang menghasilkan laba di atas besaran biaya modal akan meningkatkan Eva tersebut. Maka dari itu, hal ini akan jauh lebih menarik di mata manajer terkait. Perbedaan tingkat suku bunga dapat digunakan untuk jenis aktiva perusahaan yang berbeda-beda pula. Eva mempunyai korelasi positif yang jauh lebih kuat terhadap banyaknya perubahan-perubahan di dalam nilai pasar perusahaan tertentu. Dengan perhitungan Eva, perusahaan akan lebih memperlihatkan kebijakan terkait struktur modalnya. Sekian dan terima kasih. Apabila ada salah kata atau kekurangan di presentasi tadi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.